Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, bab 3672-3674. Ketika Noah mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Sudah lama sekali dan dia belum diusir keluar dari gua oleh batasan di dalam, yang membuktikan bahwa dia cukup mampu. Master Sekte Zeng, apakah sudah ada seseorang di dalam? Melihat ini, Master Sekte Jiang bertanya. Ya, sebelum kalian datang, seseorang telah memasuki gua untuk membantu kami mendapatkan teknik intensif. Sekarang sudah menjadi dupa, jadi saya rasa kali ini kemungkinan besar akan berhasil. Noah berkata dengan gembira. Ketika Master Sekte Jiang mendengar ini, dia segera melihat ke arah Dev. Jika pihak lain berhasil, maka Dev tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan batu iblis surgawi. Tuan Cheng, sebaiknya Anda segera masuk. Jika tidak, Anda mungkin akan terlambat. Melihat ini, Yakub berkata pada Dev. Dev mengangguk, lalu memancarkan kesadaran spiritualnya. Dia ingin melihat batasan apa saja yang ada di gua ini terlebih dahulu. Dia tidak boleh terburu-buru masuk, lagi pula, sudah banyak orang yang mencobanya dan belum ada yang berhasil, yang membuktikan bahwa tabu di gua ini pasti sangat kuat. Ketika kesadaran Dev baru saja menyebar, Preston menjulurkan kepalanya dari balik batu besar di dalam gua, dan kemudian menatap Dev dengan matanya. Auranya sangat familiar. Apakah orang ini Dev? Preston menatap Dev, yang telah mengubah penampilannya. Setelah melanjutkan memeriksa aura Dev, Preston tertawa dingin, itu memang dia. Sepertinya orang ini juga takut dengan perintah pembunuhan dari aliansi penyegelan iblis, jadi dia mengubah penampilannya. Tapi dia bertemu denganku hari ini, kamu akan bernasib buruk. Preston sangat bahagia di dalam hatinya. Selama dia bisa membunuh Dev, dia bisa pergi ke aliansi penyegelan iblis untuk mendapatkan upeti selama 100 tahun. Pada saat itu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Selama kekuatannya mencapai puncak alam kesengsaraan transendensi, dia tidak perlu lagi dikendalikan oleh Zeke. Sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan selain mendengarkan Zeke. Setelah Dev menyebarkan kesadarannya, dia mengerutkan kening dan langsung melihat ke batu di satu sisi. Sebelumnya Dev menyembunyikan auranya, jadi dia tidak menyadari ada Preston di sini. Sekarang kesadarannya menyebar, dia segera merasakan sosok Preston. Hal ini membuat Dev merasa sangat aneh, dia tidak mengerti mengapa Preston berada di Sekte Iblis Surgawi. Tuan Cheng, ada apa? Master Sekte Jiang melihat ada yang salah dengan ekspresi Dev, jadi dia bertanya. Sebelum Dev bisa mengatakan apapun, Preston melompat dan mendarat tepat di depan Dev. Lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Preston tersenyum dingin pada Dev dan berkata. Saat Yakub melihat Preston tiba-tiba muncul, wajahnya langsung berubah dingin dan ekspresinya menjadi gugup. Dia mengetahui kemampuan Preston. Saat berada di medan pertempuran antara dewa dan iblis, Dev hampir jatuh ke tangan Preston beberapa kali. Jika beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja tidak muncul pada saat itu, Dev akan benar-benar mendapat masalah. Meskipun Dev sekarang telah dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua, dia masih sedikit tidak mampu menghadapi Preston. Saudara Yan, ada apa? Siapa orang ini? Yara melihat wajah jelek Yakub, jadi dia bertanya dengan prihatin. Orang ini adalah musuh Tuan Chen, dan dia akan mendapat masalah sekarang. Yakub berbisik pada Yara. Ketika Yara mendengar ini, ekspresinya berubah, dan kemudian dia diam-diam mulai mengedarkan aura di tubuhnya. Tuan Cheng, siapa ini? Apakah ini temanmu? Master Sekte Jiang bertanya pada Dev. Kami berteman. Dev menjawab dengan tenang, tapi matanya tertuju pada Preston. Noah sedikit terkejut saat melihat Preston muncul, dan kemudian melihat ke arah tetua di sampingnya. Ini adalah tempat penting dari Sekte Iblis Surgawi, dan orang luar tidak diperbolehkan datang dan pergi sesuka hati. Sekarang orang luar tiba-tiba melompat keluar, Noah sedikit tidak senang. Master Sekte, orang ini adalah orang yang datang bersama orang yang memasuki gua, dia adalah temannya, dan dia menunggu di sini. Tetua itu dengan cepat menjelaskan. Noah tidak marah ketika mendengar pihak lain datang untuk menantang tabu di dalam gua dan merupakan teman pria di dalam gua. Bagaimanapun, orang di dalam gua adalah yang paling menjanjikan untuk mengeluarkan keterampilan intensif mereka. Ketika Dev mendengar bahwa Preston datang ke Sekte Iblis Surgawi dengan seseorang untuk menantang tabu, dia hanya bisa mengerutkan keningnya. Dia tidak bisa menebak siapa yang memasuki gua. Dev Chen,
menurutmu apakah menurutmu tidak ada yang bisa mengenalimu setelah kamu mengubah penampilanmu? Preston memandang Dave sambil mencibir dan bertanya. Dave Chen. Noah tercengang. Ketika Master Sekte Jiang mendengar ini, dia segera menatap Preston dengan waspada. Apakah dia Dave Chen yang diperintahkan untuk dibunuh oleh aliansi penyegelan iblis dengan imbalan upeti 100 tahun? Pada saat ini, Tetua Sekte Iblis Surgawi bertanya dengan kaget. Ya, itu dia. Dia mengubah penampilannya, mungkin karena dia takut ada yang mengenalinya. Preston berkata sambil tersenyum. Ketika Dave melihat ini, dia gemetar sedikit dan kembali ke penampilannya sendiri. Sekarang dia sudah dikenali, tidak ada gunanya menyamarkan penampilannya. Melihat Dave di depannya, mata Noah tiba-tiba menjadi sedikit berapi-api. Setelah melihat ini, Master Sekte Jiang buru-buru berkata kepada Noah, Master Sekte Zeng, Tuan Chen ini adalah penyelamat saya, jadi saya tidak ingin ada orang yang melakukan apapun padanya. Master Sekte Jiang memperingatkan Noah bahwa jika dia menyerang Dave demi upeti 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, dia pasti tidak akan berdiam diri. Melihat Master Sekte Jiang mengatakan ini, Noah tersenyum canggung dan berkata, Master Sekte Jiang, karena saya adalah temanmu, saya pasti tidak akan mengambil tindakan, tetapi jika orang lain melakukannya, Sekte Iblis Surgawi saya tidak akan ikut campur. Setelah Noah selesai berbicara, dia langsung mundur ke belakang. Dia tahu bahwa Preston pasti akan mengambil tindakan terhadap Dave. Kekuatan Preston di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, pasti lebih dari cukup untuk menghadapi Dave, dan Sekte Iblis Surgawi mereka pasti tidak akan ikut campur. Terlebih lagi, teman Preston berada di dalam gua dan akan berhasil mengeluarkan keterampilan intensif milik Sekte Iblis Surgawi mereka, bahkan lebih mustahil bagi Noah untuk membantu Dave menangani Preston. Melihat apa yang dikatakan Noah, wajah Master Sekte Jiang menjadi sangat jelek. Jika Sekte Iblis Surgawi tidak turun tangan untuk membantu, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Preston? Pihak lain adalah biksu di tingkat ke-8 dari alam kesengsaraan transendensi. Meskipun Dave dapat membunuh 4 biksu dari alam kesengsaraan transendensi tingkat 6, tetapi menghadapi biksu tingkat 8 dari alam kesengsaraan transendensi, dia mungkin tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Ketika Anda mencapai alam kesengsaraan transendensi, bahkan jika Anda melintasi alam kecil, kekuatan Anda akan meningkat seperti tebing. Tidak banyak orang yang mengikuti Dave dan bertarung lintas level, dan beberapa level lebih baik, lagi pula, hanya ada sedikit orang. Master Sekte Jiang, mohon minggir. Ini masalah antara aku dan dia. Jangan ikut campur. Dave berkata kepada Master Sekte Jiang. Dave tahu bahwa meskipun Master Sekte Jiang dan yang lainnya mengambil tindakan, mereka tidak akan mampu menandingi Preston, dan hidup mereka akan sia-sia. Ketika Dave menghadapi Preston sendiri, meskipun tidak ada kemungkinan menang, dia masih bisa melarikan diri. Hal terburuk yang bisa dia dapatkan adalah tidak mendapatkan batu iblis surgawi. Sekarang Dave dapat mengaktifkan artefak ajaib waktu, dan telah mencapai pencapaian tertentu dalam langkah pengendalian pembelokan api, tidak sulit bagi Dave untuk melarikan diri jika dia benar-benar tidak dapat mengalahkan Preston. Tetapi jika Master Sekte Jiang dan yang lainnya juga terlibat, dan Dave tidak menjamin keselamatan mereka, akan sulit untuk melepaskannya. Tuan Chen, Anda. Master Sekte Jiang ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yakub menariknya kembali dan berkata, Master Sekte Jiang, Tuan Chen memiliki kebijaksanaannya sendiri. Sebaiknya kita tidak menimbulkan masalah baginya. Faktanya, Yakub juga mengkhawatirkan Dave, dia tahu bahwa Dave tidak bisa mengalahkan Preston, tapi saat ini, tidak ada gunanya mereka membantu, dan mereka hanya menambah beban pada Dave. Master Sekte Jiang dan yang lainnya juga mundur, hanya menyisakan Dave dan Preston yang saling memandang. Apakah kamu tidak akan lari? Preston memandang Dave dengan tatapan mengejek dan bertanya. Kenapa aku harus lari? Kata Dave dengan tenang. Hahaha, sepertinya kamu telah dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua, yang telah meningkatkan kepercayaan dirimu secara signifikan. Apakah kamu merasa bahwa kamu telah dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua, dan kamu dapat bersaing denganku? Tanpa bantuan dari luar, saya akan sampai di sana dalam beberapa menit. Itu bisa membunuhmu. Senyuman kejam muncul di bibir Preston, menatap Dave seolah sedang melihat orang mati. Kamu tidak bisa membunuhku di medan perang antara dewa dan iblis, dan kamu juga tidak bisa membunuhku sekarang. Tahukah kamu kenapa? Dave tersenyum dan berkata. Kenapa? Preston tercengang. Karena kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk membunuhku.
Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan setelah kamu berpetualang di gua penelan iblis dan mempelajari tekniknya? Kamu hanya beruntung. Dev mencibir. Hahaha, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau, tapi itu tidak bisa mengubah nasib kematianmu hari ini. Jika kamu tidak ingin mati, kamu dapat memotong anggota tubuhmu sendiri dan aku akan membawamu ke aliansi penyegelan iblis untuk menerima hadiah. Mengenai bagaimana aliansi penyegelan iblis akan berurusan denganmu, aku tidak peduli, tapi tidak ada kemungkinan kamu akan selamat. Preston tertawa. Kamu saja yang memotong anggota tubuhmu sendiri. Mata Dev menyipit, dan ada niat membunuh di matanya. Meskipun Dev tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Preston, dia tidak takut sama sekali, lagi pula, dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi, ada sisa jiwa lelaki tua bernama Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya. Tidak peduli seberapa kuat Preston, semua keahliannya telah diajarkan oleh Raja Iblis Awan Merah. Selama Raja Iblis Awan Merah dapat membantu Dev, ada kemungkinan dia tidak akan membunuh oleh Preston. Karena kamu tidak mengerti keadaan saat ini, maka matilah. Preston menyeringai, menunjukkan sederet gigi putih. Ledakan. Kemudian kabut hitam muncul di sekitar tubuh Preston, dan kabut hitam mulai menyebar terus-menerus. Kabut hitam yang ganas terus menyapu, membuat seluruh langit langsung menjadi gelap. Merasakan aroma yang menyengat dan berdarah ini, Noah terus mundur. Master Sekte Jiang dan yang lainnya juga terus mundur, karena takut terkena oleh aura ini. Ketika Dev melihat aura yang keluar dari Preston, wajahnya sedikit serius, lalu dia menarik napas dalam-dalam, cahaya keemasan keluar dari sekujur tubuhnya, dan kemudian tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuh Dev. Menghadapi Preston, Dev tidak berani ceroboh sama sekali, ini adalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan transendensi. Mengenakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, semua aura di tubuhnya meletus pada saat yang sama, tapi aura Dev masih tampak jauh lebih lemah dibandingkan dengan aura kabut hitam. Melihat pemandangan ini, Master Sekte Jiang dan Yakub berkeringat, khawatir dengan keadaan Dev. Lagi pula, perbedaan kekuatan antara kedua orang itu terlalu besar, dan kamu bisa membedakannya hanya dari hembusan auranya. Melihat Dev yang diselimuti cahaya keemasan, Preston menatap Dev dengan acuh tak acuh, dan berkata sambil tersenyum sinis, kamu tidak terlalu kuat, tetapi kamu kaya akan harta. Jika aku membunuhmu, aku tidak hanya akan mendapatkan upeti 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis, tetapi juga mampu mengklaim hartamu sebagai milikku. Benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Setelah Preston selesai berbicara, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan kemudian kabut hitam yang mengepul langsung berubah menjadi binatang buas, mengaum langsung ke arah Dev. Dev melihat binatang itu datang, pedang pembunuh naga muncul seketika, dan kemudian dia menebas dengan pedang, memancarkan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya keemasan langsung berubah menjadi naga emas, mengeluarkan semburan raungan naga. Melihat naga raksasa emas itu, Noah sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa teknik ini bisa dilepaskan oleh biksu tingkat 2 di alam kesengsaraan transendensi. Preston melihat naga emas Dev yang meledak, matanya penuh ejekan. Bersambung.